Shalom kekasih Kristus. Saat kita menghadapi tekanan hidup yang terus-menerus menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan, maka seringkali kita merasa bahwa hidup kita tidak menerima perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Padahal yang terjadi tidaklah demikian. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Ini merupakan satu kemurahan Tuhan. Kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin terus bertumbuh, mengalami kedewasaan di dalam iman kami Tuhan. Tuhan, kami rindu di mana apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam firman-Mu menjadi bagian dalam iman percaya kami, sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan utama otoritas, perlindungan, dan pemeliharaan. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman-Nya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang hidup percaya akan adanya Tuhan yang berkuasa. Tetapi hanya sedikit orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang berkuasa. Mengapa? Karena banyak orang percaya hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, sekalipun Tuhan telah memberi otoritas dengan segala potensi dalam diri orang percaya tersebut. Bila hidup orang percaya dipenuhi dengan kekhawatiran, berarti hidup yang dijalaninya berdasarkan daging yang hanya mengejar kemewahan hidup. Dengan demikian, tidaklah heran bila hidupnya dipenuhi kekhawatiran, yang pikiran dan perasaannya dikuasai keinginan-keinginan hidup. Saat terjadi sesuatu pada dirinya, langsung menyatakan bahwa Tuhan tidak memberi perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini seperti yang pernah terjadi kepada orang Israel pada saat berjalan keluar dari tanah Mesir, di mana sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan mereka selalu mengeluh dan menganggap sepertinya Allah Bapa tidak memperhatikan, tidak memberi perlindungan, dan tidak memelihara kehidupan mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Musa sebagai pemegang otoritas bagi bangsa Israel seringkali menerima perlawanan, pemberontakan dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Seakan-akan Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menguburkan mereka di padang gurun. Melalui keluhan-keluhan yang diutarakan oleh bangsa Israel kepada Musa sebagai pemegang otoritas untuk bangsa tersebut. Tentunya Allah Bapa sebagai pemegang otoritas tertinggi melihat dan memperhatikan, sehingga Dia memberikan perlindungan saat mereka berjalan di siang hari dengan memberikan tiang awan, dan pada saat malam hari dengan memberi tiang api. Demikian juga Allah Bapa memelihara kehidupan mereka dengan mengirimkan makanan setiap hari. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah menetapkan kepada setiap orang memiliki otoritas, dan setiap otoritas yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain, tentunya Allah mempunyai tujuan, dan tujuan utamanya adalah agar terjadi perlindungan dan pemeliharaan bagi kita sebagai ciptaannya. Kekasih Kristus, memang ada banyak kesempatan, situasi, dan kondisi yang membuat kita mudah meragukan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan tidak jarang dalam hidup kita justru sepertinya luput atau tidak terjangkau dari perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena disebabkan pikiran dan hati kita terganggu akibat kenyataan hidup yang begitu mengecewakan, tidak sesuai rancangan dan harapan. Pendengar yang terkasih, saat kondisi kita sepertinya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kita luput, tetaplah kita untuk tunduk terhadap otoritas yang di atas diri kita. Jangan mudah menyalahkan, melainkan tetaplah percaya
bahwa Tuhan selalu memberi perlindungan dan pemeliharaan pada kita dalam sepanjang perjalanan hidup yang kita lalui. Para pendengar yang terkasih, hal yang harus diingat oleh setiap kita bahwa otoritas dirancang untuk melindungi produknya atau ciptaannya, bukan untuk membatasi mereka. Otoritas Sang Pencipta menetapkan batas-batasan dan petunjuk-petunjuk yang melindungi kita dari penyalahgunaan, pelecehan, dan penghancuran diri. Ketika orang tua kita meninggalkan otoritasnya, mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri, dan akibatnya kita terus akan mengalami dampak dari keputusan yang mereka ambil dalam setiap harinya. Pendengar, mengenai meninggalkan otoritas yang telah Allah berikan, Allah Bapa sangat jelas mengatakan agar kita mematuhi buku panduan yaitu Alkitab, sebagaimana tertulis dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian halnya dengan suatu produk atau barang yang tertera dalam sebuah buku petunjuk produsen. Di dalamnya memiliki daftar yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tujuan dari buku petunjuk tersebut adalah untuk melindungi produk itu, serta memberitahukan kepada siapa dapat berhubungan dan menangani bila terjadi dengan produk. Itulah sebabnya jika kita mematuhi petunjuk dari produsen yaitu Allah Bapa, jika kita tinggal dalam otoritasnya, maka produsen yaitu Allah Bapa tidak hanya melindungi diri kita saja, tetapi juga orang lain yang berhubungan dan berkaitan dengan kita dalam berbagai bidang kehidupan. Kekasih Kristus hendaknya harus terus-menerus mengingatkan pada diri kita bahwa kita perlu dilingkupi dengan otoritas, sehingga kita juga dapat melindungi orang lain dan menjaga mereka tetap aman. Sebab tujuan utama otoritas adalah memberi perlindungan dan pemeliharaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika produsen berjanji bahwa produknya memiliki jaminan seumur hidup dan jika kita mengikuti prosedur tertentu dan mengikutinya, maka produk itu seharusnya kuat atau tahan lama. Tetapi jika kita melanggar, tidak mengikuti aturan, maka hasilnya produk akan terganggu dan jaminan dibatalkan. Demikian juga dengan Sang Pencipta telah memberikan janji kepada kita, tetapi kita harus mengikuti kondisi yang sesuai untuk dapat manfaat dari Sang Pencipta. Otoritas Allah menjaga kualitas hidup kita jika kita mengikuti bagaimana bertingkah laku sesuai dengan buku petunjuknya yaitu Alkitab. Selain itu juga, kita harus berpegang pada otoritas pribadi yang telah Allah tempatkan dalam diri kita. Karena itu akan menjaga tujuan-tujuan khusus Allah bagi kita. Pendengar yang terkasih, Allah Bapa sebagai produsen selalu mendukung produknya, yaitu kita, kemanapun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kekasih Kristus, hal ini akan kita alami ketika kita tunduk pada otoritas tertinggi itu. Maka kita tidak pernah sendirian karena Tuhan akan memberi perlindungan dan pemeliharaan bagi kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, di mana kami kembali dapat dicerahkan melalui firman Tuhan ini, yaitu kami harus tunduk pada otoritas yang di atas kami. Demikian juga kami harus menjalani otoritas yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, agar kami searah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Otoritas yang Tuhan berikan bukan berarti kami harus bertindak sewenang-wenang, tetapi kami harus menjaganya. Maka dari itu, agar kami tetap menjaga, pimpin, dan bawa hati kami untuk terus dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itulah buku petunjuk atau pedoman agar kami tetap berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan.
Maka dari itu Tuhan, bukakan hati kami, bahwa kami terus senantiasa memiliki hati yang terus mau dibentuk, hati yang terus mau diarahkan oleh Engkau Tuhan, lewat firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, dan mampukan kami untuk kami menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sangat memberkati dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tetap memberikan perlindungan dan pemeliharaan di dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.